Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas pertemuan 2 tentang sintaks dasar pada Python. Sebelumnya teman-teman, untuk mengikuti pertemuan 2 ini, teman-teman harus sudah menginstal bahasa pemrograman untuk bahasa pemrogramannya dengan menggunakan tools Microsoft Visual Code. Saya mulai ya, teman-teman. Oke, sintak dasar Python ya. Jadi di Python itu ya, statement atau pernyataan di Python, semua perintahnya bisa dieksekusi oleh Python. Yang disebut adalah statement. Jadi baris perintah atau pernyataan di dalam Python itu disebutnya adalah statement. Misalnya A sama dengan 1. Jadi ini adalah statement atau pernyataan. A sama dengan 1 berarti nilai A-nya ini adalah 1. Nah, kemudian ini disebutnya hanya statement atau pernyataan satu baris. Ada juga yang disebut dengan statement multibaris. Jadi kalau statement multibaris gitu ya, pada Python akhir dari sebuah statementnya diakhiri dengan karakter baris baru atau new line ya. Nah, jadi dalam satu statement, tapi ditulisnya banyak baris. Itulah yang disebut adalah statement multibaris. Ya. Misalnya seperti ini. A sama dengan panjang 1 tambah panjang 2. Ya. Kemudian dia di enter ke bawahnya panjang 3 ditambah panjang 4. Ya. Nah, ini sebenarnya ini bisa ditulis langsung ya. Panjang 1, panjang 2, panjang 3 tambah panjang 4 ya. Tapi kalau dia mau dibuat multibaris, dia menggunakan backslash. Nah, kemudian ada statement yang ada di dalam tanda kurung, kurung siku atau kurung kurawal atau kurung biasa ya. Nah, kalau statement yang di dalam tanda kurung seperti ini dia tidak memerlukan backslash. Jadi cukup diawali dengan kurungnya gitu ya, boleh kurung yang siku ini atau kurung kurawal atau kurung yang biasa gitu ya. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut baris dan indentasi ya. Jadi Python itu tidak menggunakan kurung kurawal untuk menandai sebuah blok atau grup kode. Jadi dia membaca dengan indentasi. Nah, ini biasanya indentasi ini digunakan untuk perintah-perintah perulangan, misalnya if, for gitu ya, while gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman mengetikkan program atau blok kode program di Python dengan menggunakan indentasi, berarti nanti teman-teman nggak usah digeser-geser kursornya, jadi langsung saja sesuai dengan posisi kursornya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah perintah if ya teman-teman ya. Nih Bu Ayu share screen ganti. Nah, sebentar yang Nah, yang ini. Yang namanya indentasi itu adalah seperti ini. Jika kita misalnya gini, nilai sama dengan 10, berarti ini kan ada variabel namanya nilai sama dengan 10. If nilai kurang dari 5, kita sudah nulis, kemudian kita enter. Nah, ini posisi kursornya teman-teman perhatikan langsung berada di posisi yang memang sudah ditentukan oleh Microsoft Visual Code-nya. Ini kita langsung tulis begini saja teman-teman ya. Misalnya print cetak nilai gitu ya teman-teman. Ini ya cetak. Nah, ini otomatis akan running gitu ya teman-teman. Ini kita coba running ya. Nah, ini di bawah ada ya teman-teman nilai bagus, kemudian lulus gitu ya. Ini programnya running. Tetapi teman-teman ketika kita indentasinya berubah, artinya kita kasih spasi seperti ini ya. Teman-teman lihat di sini. Ini posisi printnya tulisannya berbeda gitu ya. Ini disebutnya adalah indentasi. Ini kalau seperti ini otomatis ketika kita running ya, kita running nih tombol yang di sini ya teman-teman. Ini dia tuh akan ada pesan kesalahan. Dianggapnya adalah error. Inilah yang disebut dengan indentasi.
Saya kembali ke slide. Nah, jadi nanti teman-teman perhatikan yang namanya indentasi. Jadi satu blok program itu harus ada dalam setiap baris yang sama, ya. Kemudian tanda kutip. Nah, tanda kutip itu di Python itu ada tanda kutip tunggal, ada tanda kutip ganda maupun tanda kutip triple, ya. Ini biasanya untuk menandai penulisan atau pencetakan dari sebuah string. Nah, ini contohnya ya, ada di slide-nya. Jadi saya coba ini. Nah, ini ya. Di sini ada variabel ya, ada kata. Nah, untuk kata ini isinya adalah kuliah ya. Kemudian ada variabel namanya kalimat, isinya adalah BSI aja. Kemudian ada paragraf gitu ya. Isinya adalah kuliah BSI aja. Nah, bedanya apa? Jadi kalau untuk hanya satu kata, pernyataannya ditulis dalam satu buah baris ya, satu line statement, itu boleh menggunakan tanda kurung kutip satu atau kutip dua ya. Misalnya di sini teman-teman mau tulis lagi cetak gitu ya, yang mau variabel cetak sama dengan tanda kutip dua. Ini bisa seperti ini. Oh, maaf, salah posisinya. Nih, di sini ya. Cetak, misalnya saya bikin variabel cetak sama dengan tanda kutip 2. Ini boleh, misalnya Dian belajar Python. Nah, ini boleh seperti ini. Atau kalau mau ditulis dengan kutip satu, ya tinggal dikutip aja satu. Ini ya, hari Senin. Senin. Ini seperti ini. Ini adalah penulisannya ya. Kalau mau memanggil tinggal di bawahnya print. Memanggil, nama variabelnya adalah cetak. Ini ya. Mau cetak satu atau cetak dua, terserah. Nah, kalau yang paragraf yang ini lebih kepada kalau kita mau membuat pencetakan atau string dengan banyak baris ya, variabel dalam banyak baris, itu menggunakan kutipnya adalah kutip 3. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kalau teman-teman running gitu ya, kita coba running. Nah, ini di bawah ada ya teman-teman, kuliah besi aja, kuliah besi aja. Nah, ini adalah yang paragraf ya. Kemudian ada belajar Python. Kemudian berikutnya komentar. Jadi kalau komentar itu tidak hanya untuk penanda saja, penanda dari misalnya catatan-catatan pada blok program. Jadi untuk memudahkan si programmer sebenarnya ya. Jadi tidak akan diproses. Jadi hanya untuk memberikan tanda atau catatan dari maksud dari blok kode program tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini di atasnya ada nih teman-teman, lihat nih. Nanti warnanya hijau ya. Komentar pertama tidak akan dieksekusi. Ini nggak akan dieksekusi nih tulisan yang di sini. Nah, begitu juga dengan yang di sini ya, komentar kedua. Yang akan dieksekusi adalah baris programnya. Ini yang akan dieksekusi ya. Jadi kalau di running, kita running. Nah, ini ada pencetakan Universitas Bina Sarana Informatika. Itu komentar ya. Nah, berikutnya saya akan mengenalkan variabel dan tipe data di dalam Python. Jadi variabel itu adalah digunakan untuk menyimpan nilai atau memberi nilai dalam variabel gitu ya di Python itu disimpannya adalah di dalam variabel. Nah, nanti untuk membuatnya penugasannya langsung menggunakan tanda sama dengan, misal nilai sama dengan 90. Ini nilai ini adalah nama variabelnya. 90 adalah nilai yang disimpan dalam variabel tersebut. Nah, tipe data di Python ya. Jadi kalau di Python untuk memberikan tipe data nanti ketika mau menggunakan proses input. Nah, tipe datanya itu
ada yang namanya integer untuk menyimpan bilangan bulat, ada float untuk menyimpan bilangan pecahan, ada tipe data string atau karakter untuk menyimpan string atau karakter, ya. Nah, ini adalah tipe data Python, ya, boolean, string, integer, float, dan lain-lain. Nanti ini akan digunakan, ya. Biasanya kalau untuk dasar pemrograman yang paling umum digunakan adalah tipe data ini nih, boolean, string, integer, float, atau nanti ada list, tuple, dictionary. Jadi ini list itu nanti menyimpan berbagai tipe data yang isinya bisa diubah-ubah. Tapi kalau tuple tipe datanya yang disimpan banyak, tapi isinya tidak bisa diubah, ya. Nah, kemudian input dan output pada Python. Jadi input dan output pada Python itu menggunakan dua perintah ini. Perintah print, ya, untuk output, kemudian inputnya adalah menggunakan fungsi perintah input. Jadi ini kalau kita ingin menggunakan perintah untuk memasukkan data, berarti kita harus menggunakan perintah input untuk menampilkan data atau mencetak data yang kita sudah input, kayak tadi semacam tulisan gitu ya, hanya mencetak saja. Output, ya, itu menggunakan perintah print. Nah, contoh input pada Python, ya. Nah, jadi nanti beberapa Python itu program Python yang terdahulu itu ada yang namanya perintahnya raw input, tetapi dengan Python versi 3 ini langsung perintah raw inputnya itu tidak lagi digunakan, ya. Jadi langsung menggunakan perintah input. Nah, contohnya gini, kita ingin menginput variabel dengan tipe data string misalnya. Ya, string itu misalnya membaca inputan NIM, ya, walaupun isinya angka gitu ya, tapi dia tetap dibacanya adalah string karena NIM tidak untuk dijumlahkan, ya. Nah, ini cukup kita panggil, ini NIM sama dengan input dalam kurung masukkan NIM Anda. NIM yang di sini adalah nama variabel, kemudian input ini adalah perintah input, ya, perintah untuk memasukkan data. Masukkan NIM Anda yang di dalam tanda kutip 2 ini adalah kata yang mau dicetak, ya. Kata yang mau ditampilkan. Ini bebas, ya. Anda mau tulis apa aja menggunakan spasi tidak masalah. Nah, kalau tipe datanya dengan tipe data integer, misalnya ingin memasukkan angka atau nilai gitu ya. Nah, ini tinggal integer, nama variabelnya dulu, tinggal ditambahkan di dalam perintah inputnya, ya. Kalau tadi tipe data string tidak perlu memanggil nama variabelnya, tipe datanya. Kalau perintah selain string harus memanggil atau memasukkan tipe data apa, gitu ya. Jadi angka, int, integer berarti ya, dalam kurung input masukkan angka. Nah, kalau outputnya teman-teman ini hanya tinggal cetak aja, print, Python bahasa pemrograman hebat. Nah, ini ada penjelasannya ya teman-teman. Jadi contoh perintah input dan output ini sebentar. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini di sini print data mahasiswa yang di dalam tanda kurung ini ya. Berarti ini adalah data mahasiswa. Tulisan data mahasiswa pakai sama dengan data mahasiswa. Kita mau mencetak tulisan ini. Nah, ini lihat nih, NIM sama dengan input NIM, ya. Ini yang di dalam tanda kutip, ini adalah yang dicetak. Kalau teman-teman mau menulis misalnya, masukkan NIM Anda, misalnya ya, gini. Berarti ini yang nanti akan dicetak, tulisan masukkan NIM Anda, ya. NIM input NIM, nama input nama, jurusan input jurusan, alamat input alamat. Misalnya kita mau tambahkan misalnya ya. Nah, ini adalah seperti ini ya. Nanti kalau mau tambahkan dengan perintah yang lain boleh. Nah, untuk mencetaknya ya cukup dengan menggunakan perintah print ya. Print hasil cetak data mahasiswa. Ya, berarti nanti ada tulisan hasil cetak data mahasiswa. Nah, ini yang berikutnya, print dalam tanda kutip 2, ya. Ingat, yang diapit dalam tanda kutip 2 ini adalah yang akan dicetak.
NIM plus str NIM ya. Berarti ini kenapa dia str NIM? Karena kita memanggil fungsi string NIM. Nama str nama, jurusan plus str jurusan. Ini memanggil nama variabel. Yang di sini ya, ini adalah variabel yang ada di sini. Jadi pemanggilannya sama ya. Misal nih saya mau tambahin ya di sini. Saya mau menuliskan telepon. Gini ya. Telepon, saya mau menginput nih, berarti tinggal pakai perintah input ya dalam kurung. Nah, apa yang mau diinput? Nah, tulisannya nomor, misal ya, saya mau mencetak nomor telepon gitu ya. Nah, seperti ini ya. Berarti nanti di bawahnya hanya tinggal ditambahkan print dalam kurung gitu ya. Yang mau dicetak apa? Nomor telepon ini ya, tanda kutip 2. Nah, untuk memanggil variabelnya tinggal pakai tanda plus, maaf, tanda plus. Kenapa dia str? Karena dia perintahnya adalah string, kemudian kasih tanda kurung, panggil nama variabelnya. Tadi variabelnya di atas adalah telepon. Nih ada. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti tinggal di running ya. Nah, lihat nih teman-teman di bawah sini ya. Maaf, ini ya. Masukkan NIM Anda misalnya. Maaf, kursornya salah. Nah, ini 12 misalnya 210076. Nah, kan lihat teman-teman, ini tulisannya masukkan NIM Anda sama-sama yang ada di atas sini. Masukkan NIM Anda. Ini kalau udah di enter teman-teman, ini fungsi input. Nama misalnya Dewi Ayu. Enter. Jurusan misalnya teknik komputer. Ini ya. Alamat misalnya Depok. Nih. Telepon. Nah, tadi kita tambahin ya nomor telepon, kita masukkan 08765677 misalnya ya. Kemudian ini kan sudah selesai ya, perintah inputnya sampai di sini ya. Nah, yang bagian bawah ini ya, ini adalah perintah output, tampilan, cetakan, keluaran ya. Jadi ini tinggal kalau kita enter, dia akan menampilkan apa yang sudah kita input sebelumnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi saya nggak pakai spasi. Soal kalau mau pakai spasi tinggal pakai print aja di bawahnya ya, dicetak kosong. Ini ya hasil cetak. Nah, nih di sini. Ini adalah yang dicetak. Kalau mau pakai spasi gimana, Bu? Ini aja gampang. Kita kasih print. Kalau ada yang nggak ada yang dicetak kan ya, kosong ya, gini. Bisa seperti ini. Nah, untuk bikin jarak misalnya. Ini bisa di copy. Nah, seperti ini. Kalau kita running lagi ya. Nah, NIM Anda ini 12, ini gini ya. Contoh ya. Dewi jurusan teknik. Kemudian alamatnya Depok misalnya. Nomor teleponnya ini ya. Ini hanya contoh. Nah, ini ada jarak kan teman-teman 2 spasi ya. Nah, ini tugas ini oke teman-teman, tugasnya nanti teman-teman coba, kemudian teman-teman screenshot. Apa yang di screenshot? Nih, kayak gini. Tampilannya dengan tampilan hasilnya. Teman-teman screenshot, nanti teman-teman upload ya. Screenshot taruh di Word gitu ya. Kemudian nanti teman-teman upload. Boyu kasih waktunya ya. Sesuai dengan jam perkuliahan, Boyu kasih tambahan waktu, jadi maksimal harus diupload di esok hari ya. Nanti di MyBase ada ya. Jadi silakan dicoba, paling lambat di uploadnya adalah besok di MyBase teman-teman. Oke, mungkin ini yang dapat Boyu sampaikan. Sekian dari saya untuk pertemuan 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.